Sore teman-teman semua, terima kasih karena teman-teman sudah hadir di kelompok Biblika Progresif yang ke-18 PA kita hari ini. Udah sampai ke 18 dengan berbagai topik yang sudah dibahas, dengan teman-teman juga yang sudah mengikuti sampai di tanggal hari ini. Terima kasih karena telah mendaftar dan hadir. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Melani Risamasu. Kakak ini adalah pendeta GPIB. Selain pendeta GPIB, waktu kemarin lulusan dari STFT Jakarta, beliau mengkaji yang ditekuninya adalah teologi misi, eklesiologi misional, dan teologi feminis pasca kolonial. Sehingga tepat banget nih apa yang lagi kita akan pelajari hari ini mengenai hukum tabur dan tuai di surat 2 Korintus 9 ayat 6 dalam perspektif feminis dengan pengaruh kultur agrikultur dalam tulisan Paulus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Kak Mei dengan bantuan dari moderator kita Patricia Mediarto. Sebelumnya kita akan membuka PA kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena Engkau, Sang Pemelihara kehidupan kami, masih menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami sampai saat ini. Kami juga mengucap syukur untuk ruang ini yang bisa kami gunakan untuk bersama-sama belajar, untuk sama-sama mendengar juga firman Engkau, dan sama-sama mengaplikasikannya nanti juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang boleh hadir sekarang, dan Engkau juga berkati teman-teman kami yang masih belum masuk bersama-sama dengan kami di ruang Zoom ini ya Tuhan. Kira Tuhan juga boleh menyertai Kak Mei, Kau juga berkati Peti, agar apa yang mereka akan sampaikan hari ini boleh membantu kami belajar mengenal Engkau lebih dalam. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Silakan Peti untuk melanjutkan PA ini. Terima kasih Kakak Esi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Esi bahwa hari ini kita akan belajar bareng Kak Pendeta Melani Risamasu dan akan membahas tentang hukum tabur tuai di surat Korintus. Nah, sebelum aku kasih ke Kak Melani, mungkin kita semua mari sama-sama membuka Alkitab kita, membuka tab kita, HP kita. Mari kita buka 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6 yang nanti akan aku bantu untuk membacakannya. 2 Korintus 9 ayat 6. Yang mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Silakan aku langsung kasih ke Kak Melani. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang. Dan sebagai disclaimer ya, minta maaf saya mempersiapkannya mungkin terlalu pendek. Jadi nanti kita akan berjalan dalam diskusi bersama. Dan memilih topik ini dan teks ini itu usulan saya dikasih pilihan kemarin oleh Agustina Samosir, begitu ya. Dan karena hanya ada 2 pilihan, maka saya memilih dari Perjanjian Baru. Yang pertama pilihannya tentang persepuluhan yang diambil dari Kitab Ulangan, atau pilihan kedua dari 2 Korintus 9 ayat 6 tentang persembahan. Nah, saya pertama-tama memahami bahwa topik besarnya adalah tentang persembahan, begitu. Tapi ketika membaca teks ini, kemudian ada semacam inspirasi untuk mencoba melihatnya, mengkajinya dari perspektif yang saya pelajari gitu ya, dari perspektif feminis, dan sejauh mana teks ini kemudian memberikan ruang yang lebih luas gitu dalam percakapan kita. Jadi tanpa panjang lebar, kalau boleh tahu saya dikasih waktu berapa menit? 10 menit, 2 menit, 3 menit? Tati, berapa menit biasanya nih? Setengah jam kah? Untuk ininya Kak, untuk apa namanya? Untuk Presentasinya aja. presentasinya biasanya setengah jaman ya Kak ya? Atau Oh, baiklah. Sampai 45 Kak, 45. Oh, baik, terima kasih. Ya, ini presentasinya cukup panjang, semoga saya bisa menyampaikannya dalam waktu yang ditentukan dan kita bisa memperoleh pandangan-pandangan untuk mempertajam ya.
Baiklah, saya mengubah sedikit judul temanya. Jadi hari ini ada hukum tabur tuai dan persembahan, surat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dalam perspektif feminis, dan pengaruh agrikultur dalam pemikiran Paulus. Namun pembacaan teksnya kemudian tidak hanya dilihat dari ayat 6 saja, tapi saya memilihnya untuk melihat pada 3 teks. Sebetulnya memang lebih lengkap untuk mengulasnya dari ayat pertama begitu, atau keseluruhan surat pasal 8 dan 9, karena ini paketnya sebetulnya. Jadi kalau 2 Korintus ini nanti akan kita lihat bahwa berbeda dengan surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, surat pertamanya, surat 2 Korintus ini sebetulnya menurut pandangan para ahli adalah kompilasi gitu, kompilasi. Nanti akan saya angkat ada beberapa teori mungkin menolong kita untuk memahami cara berpikir Paulus secara umum di surat 2 Korintus. Dan catatan yang kedua bahwa saya bukan ahli biblika, begitu, tapi paling tidak kita dibekali oleh teologi biblika, toolsnya, begitu kan, untuk melihat, untuk menggali teks. Nah, dari 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai 7 ini ada 3 ayat yang saya ambil untuk percakapan kita sore hari ini. Saya baca lagi. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu 3 teks yang akan kita lihat. Nah, untuk konteks mendapatkan gambaran tentang Korintus, ini ada gambar yang indah begitu ya. Buat saya gambar ini menolong kita untuk mendapatkan gambaran seperti apa kota Korintus. Tentu saja ini foto-foto modern, tapi paling tidak landscape-nya dari wilayah Korintus sendiri, kita tahu ternyata dia itu kota yang istilahnya apa ya, itmus gitu ya, pulau yang seakan terpisah begitu, dan kota ini kaya dengan sejarahnya. Dia ini kota kaya di zamannya, wilayah yang penting, kosmopolitan, dia komersil dan memiliki satu pelabuhan dagang besar yang terhubung ke Asia di sebelah timurnya dan Italia di sisi lain. Jadi dia sangat-sangat lokasinya sangat bagus begitu sebagai kota dagang. Dan masyarakat Korintus meyakini mereka itu keturunan Hercules, menarik ya, mitologi Yunani begitu. Dan mereka dilindungi oleh Poseidon dan memiliki banyak kuil di kota ini. Nah, penduduk Korintus sendiri mengalami banyak peperangan, dan saya mencatatnya beberapa saja. Ada perang besar yang dicatat dalam sejarah, ada perang Peloponnesian itu abad 6 sebelum Masehi, perang Korintus sendiri abad 4 sebelum Masehi, ada perang Makedonia itu abad 2 sebelum Masehi, dan kemudian akhirnya kota ini, wilayah ini ditaklukkan Roma pada tahun 146 sebelum Masehi, dan dijadikan kota koloni oleh Julius Caesar pada 44 sebelum Masehi. Nah, dalam peperangan ini, peperangan yang mereka alami ini kemudian menggeser gitu ya peta kependudukan. Jadi orang Korintus yang mulanya mayoritas adalah penduduk kultur atau beretnis Yunani dan Sparta di wilayah lain, tapi mereka mengkoloni wilayah Korintus jauh sebelum peperangan ini begitu ya. Tapi kemudian karena perang-perang besar itu terjadi, maka kependudukan di Korintus diganti oleh sebagian besar oleh para penjajah Roma dan sekutunya. Dan warga Korintus sendiri sebetulnya banyak dikeluarkan, dijadikan budak atau dipindahkan gitu ya, diusir gitu. Banyak di antara mereka yang kemudian pindah ke negara lain karena diperbudak. Nah, menarik bahwa biarpun dia kota ini dianggap tidak terlalu besar, tapi mereka mereka itu kaya pada kultur gitu, karena peperangan-peperangan itu membuat mereka menjadi
berjumpa dengan banyak budaya, banyak agama, dan kalau bicara soal keyakinan maka kultur Helenis sangat dominan di kota ini, sehingga tidak heran kemudian kota Korintus baik zaman sebelum Rasul Paulus atau zaman Rasul Paulus dan sesudahnya itu panteon Yunani dan mitologi Yunani memengaruhi pola pikir, gaya hidup, cara berpikir masyarakat Korintus. Nah, mereka meyakini bahwa Dewi Afrodit, ya kita bacanya Afrodit gitu ya, Aphrodite gitu. Mereka meyakini Dewi ini menjaga kota. Juga ada Apollo, Demeter. Demeter ini perempuan ya, jadi imajinya itu Dewi perempuan namanya Demeter. Hera juga Thesmophoros, Poseidon yang menguasai laut begitu ya, dan Helios. Dan mereka ini dimuliakan orang Korintus dengan kuil-kuil dan tradisi penyembahan. Kalau kita baca di buku-buku atau di sumber-sumber lain, kemudian kita mendapatkan informasi bahwa ada contohnya kuil Aphrodite misalnya, mereka punya imam-imam perempuan begitu ya, imam sampai jumlahnya ribuan begitu. Nah, masih dalam konteks, nah di zaman Rasul Paulus itu kota Korintus menjadi a booming Roman town, gitu. Jadi booming Roman town. Tadinya Helenis tapi kemudian dikoloni begitu ya, dikoloni oleh budak merdeka, populasi campur lainnya, ada orang Yunani dan juga termasuk orang Yahudi. Nah, bersama Timotius dan Silvanus, Paulus kemudian meninggalkan Tesalonika menuju Korintus untuk memberitakan Injil. Dan pelayanan Paulus menghasilkan konversi iman orang-orang non-Yahudi, Gentiles. Dan kita tahu bersama bahwa Paulus ketika juga dihadapkan pada sidang-sidang di Yerusalem, dia punya komitmen gitu kan, bahwa pekabaran Injilnya juga difokuskan pada orang-orang non-Yahudi gitu, the Gentiles. Dan tapi pada realitanya kita mendapatkan bahwa pekabaran Injil yang Paulus lakukan juga sampai di sinagoge dan banyak orang Yahudi gitu. Dan tentu saja banyak perseteruan dan pertentangan. Nah, secara khusus di jemaat Korintus ini, rumah Priscilla, dan biasanya disandingkan dengan Aquila suaminya begitu. Rumah Priscilla itu dijadikan ruang jumpa, pertemuan jemaat. Jadi di sanalah komunitas jemaat Korintus ini bertumbuh dan berkembang. Namun ada konflik interseksional ya di dalam jemaat Korintus sendiri, dan saya sudah mulai menggunakan perspektif feminis di tempat ini, di kajian di wilayah ini, di Jabaran ini, karena jemaat Korintus sendiri ini tidak hanya ada konflik menyangkut soal kelas gitu ya, ada golongan kaya dan golongan yang tidak, ada golongan para orang merdeka dan golongan orang budak, ada yang ada interseksional yang lebih kompleks begitu. Maksud saya dengan menggunakan tools interseksional ini ada konflik yang lebih kompleks begitu. Karena ternyata kita memahami bahwa misalnya di surat 1 Korintus kita dapat gambaran yang sangat menarik begitu kan, ketika diperlihatkan tentang relasi yang tidak setara begitu ya, karena memang dunianya patriarkal, jadi ada situasi yang mempengaruhi relasi antara Paulus dengan warga jemaat, antara laki-laki dengan perempuan, dalam konteks bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang majemuk begitu, perjumpaan antara orang Yahudi, Yunani, dan Roma. Nah, cara mereka memandang perempuan, menerima perempuan dan memahami perempuan itu sendiri menimbulkan kompleksitas gitu. Perempuan Yahudi dan perempuan Yunani punya kemiripan ketika kemudian maksud saya perempuan Yahudi, Yunani dan perempuan Roma gitu ya, punya kemiripan tentu saja karena ada tradisi yang patriarkal itu. Tapi yang perlu jadi catatan khusus dalam percakapan ini adalah bahwa perempuan Roma itu lebih punya kemandirian sebetulnya. Jadi posisi mereka itu sekalipun ada kultur ya, ada kultur patriarkal juga household itu. Jadi
itu sebuah konsep keluarga di mana entah ayah, entah kakek, entah anak laki-laki, suami yang menjadi kepala keluarga, tapi konsep itu lebih rumit sekedar kepala keluarga yang kita pahami di masa sekarang, begitu ya. Perbedaan pemahaman tentang perempuan itu sendiri kan juga menimbulkan kompleksitas gitu, ada kerumitan. Makanya kemudian muncul teks-teks yang kalau kita baca di masa sekarang ada muncul teks yang problematik gitu ya, tentang bagaimana kemudian Paulus memiliki kesan yang sangat tulisan yang patriarkis di 1 Korintus surat 1 Korintus, karena ada benturan gitu, benturan kultural, benturan pemahaman antara manusia-manusia dari berbagai wilayah dan khususnya juga menyangkut perempuan begitu. Nah, konflik lainnya menyangkut soal agama, tentu saja soal keyakinan, karena pastinya sebagian besar jemaat di Korintus tidak meyakini monoteisme gitu ya, penyembahan kepada Allah Yahweh orang Israel, tapi mereka lebih dipengaruhi oleh keagamaan Yunani dan panteon dan keyakinan lokal lainnya begitu. Nah, nanti kita perdalam diskusi. Saya lanjutkan lebih dahulu. Nah, surat 2 Korintus ini ditulis sekitar tahun 53 sampai 56 Masehi dari Makedonia dan dikirimkan melalui Titus. Nah, karena tidak ada kutipan dari Bapak Gereja Clement dari Alexandria, ini Bapak-Bapak Gereja akan memberikan informasi yang sangat baik tentang gereja-gereja perdana ya. Nah, tidak ada kutipan dari Bapak Gereja, baik dari Clement dari Alexandria maupun dari Ignatius gitu ya, menyangkut tulisan Paulus ini dari 2 Korintus ini. Dan akhirnya beberapa ahli kemudian meyakini bahwa koleksi yang akhirnya disebut sebagai surat 2 Korintus ini tidak disirkulasikan bersamaan dengan 1 Korintus. Nah, dengan menggali 2 Korintus, saya menemukan bahwa ada beberapa teori untuk menjelaskan surat 2 Korintus ini. Ketika menggunakan teori partisi, maka ditemukan bahwa ini surat ada bagian-bagian. Bagian pertama itu pasal 1 sampai 9, bagian kedua itu pasal 10 sampai 13. Tapi ada teori partisi lain yang mengatakan bahwa ini pasal 1 ini terpisah lagi, nggak cuma 2 bagian, tapi ada sampai malah 4 bagian katanya. Malah ada yang bilang sampai 6 bagian partisi surat. Jadi surat yang banyak tapi kemudian dikompilasi begitu ya ketika terjadi kanon Alkitab. Ada yang mengatakan ini yang pasal 1 sampai 2 pasal 1 sampai 2 ayat 13 dan 75 sampai 16 ini surat rekonsiliasi. Karena bahasa Paulus di situ lebih persuasif dan otoritas Paulus menguat bahwa dia berusaha menjelaskan otoritas kerasulannya begitu ya. Dan pasal 2:14 sampai pasal 7 ayat 4 itu merupakan apologia Paulus. Jadi ada otoritas apostolik dan juga menjadi surat rekonsiliasi. Nah, pasal 8 sampai 9 ini mestinya terpisah. Nah, pasal 8 sampai 9 ini entah gabungan atau tidak gitu ya. Adalah surat khusus menyangkut bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dan pasal 10 sampai 13 itu keras, bunyinya keras, surat teguran, ajakan bertobat yang berakhir pada restorasi relasi antara komunitas dengan rasul. Nah, secara khusus ada pasal 6, 14 dan ayat 7 sampai pasal 7 ayat 1 itu diyakini beberapa ahli sebagai tambahan, selipan menggunakan karena menggunakan istilah atau terminologi yang tidak mencirikan, bukan mendirikan, mencirikan tulisan Paulus begitu. Atau bahwa memang sengaja selipan itu digunakan Paulus untuk menghubungkan argumennya sebelum dan sesudah bagian ini. Dan apa itu tadi, atau memang ditambahkan oleh redaktur surat ini begitu. Nah, catatan yang berikutnya adalah bahwa yang keempat ya, jika teori partisi tadi diterima, maka kalau diperhatikan surat 1 dan 2 Korintus itu merupakan gabungan paling banyak 6 surat. Ada teori lain yang bisa memperkaya kita, namanya teori posisi. Jadi teori yang pertama itu mengatakan surat A, ini saya ulangi lagi gitu ya. Surat A
Maksud saya yang ini, bagian pertama ini. Ya, ini surat A, ini yang ini, surat A, surat B, dan sebagainya. Surat A ditulis sesudah surat C. Jadi menunjukkan bahwa karya Paulus membuahkan kesuksesan karena jemaat di Korintus menerima dan mengakui otoritas Paulus. Tapi ada teori posisi kedua, oh enggak, kayaknya pasal 10-13, 10-13 itu lebih dulu muncul ada, baru kemudian pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Kayaknya begitu. Nah, menunjukkan bahwa karena relasi Paulus dengan jemaat mengalami jalan buntu, maka pasal 1 dengan terminologi dan lebih lembut gitu ya. Kalau surat C itu keras sekali, maka ini teori yang kedua mengatakan bahwa enggak, setelah Paulus menegur dengan keras, maka pasal 1 sampai 7 yang muncul kemudian lebih lembut di situ, ada rekonsiliasi di situ. Tapi ada teori lain, Victor Vernis, yang mengusulkan bahwa kayaknya bagian C memang begitu urutannya. Sedangkan kata kalimat atau bahasa Paulus di pasal 10-13 itu bukan ditujukan ke jemaat Korintus, itu teguran bagi komunitas paganis di luar jemaat. Begitulah kira-kira kepelbagian teori menyangkut surat 2 Korintus ini. Bentar. Yes. Nah, menyikapi keragaman teori-teori tersebut, Matthew berargumen bahwa kalau kita memperhatikan lebih serius hakikat dan intensitas konflik antara Paulus dan jemaat di Korintus, kita dapat memahami kepelbagian opini di Kristen perdana. Jadi intinya nggak ada soal teori-teori ini mengatakan seperti apa, tapi yang jelas bahwa pendekatan dari berbagai perspektif ini justru akan menolong kita tentang situasi yang dialami oleh jemaat di Korintus. Gitulah kurang lebih. Nah, saya mengajak kita untuk masuk dalam percakapan pendalaman diarahkan pada 3 pertanyaan ini. Apakah Paulus bicara tentang persembahan di 3 teks tadi itu ya, yang saya di ayat 5 sampai ke 7. Yang kedua, teologi apa yang melatar belakangi pemikiran Paulus dengan menggunakan metafora tabur tuai? Sejauh mana pembacaan ulang teks 2 Korintus 8 ayat 6 ini akan memberi inspirasi bagi sebuah model tafsir feminis. Nah, saya minta maaf, ini kayaknya penjelasannya agak lama, jadi semoga 40 menit nyampe. Teman-teman kenal nggak bahasa yang muncul di slide ini? Ini kan biasanya muncul dalam tata ibadah kita ya, dalam liturgi kita, di bagian persembahan ajakan syukur gitu ya, ajakan untuk mengucap syukur atau ajakan untuk persembahan. Mengucap syukur bukan semata-mata soal berapa banyak memberi, tetapi bahwa kita mengingat setiap detik perjalanan dan perjuangan kita dalam memenuhi peran kita dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Dan seterusnya. Contoh yang kedua saya tidak bacakan, tapi paling tidak yang mau saya sampaikan adalah bahwa 2 teks yang dikutip dari 2 Korintus pasal 9 dan pasal 8 ini, apakah relevan? Apakah memang teks ini bicara tentang persembahan? Atau bagaimana? Kenapa kemudian teks ini digunakan untuk dimasukkan dalam liturgi dalam rangka memberikan persembahan di gereja? Oke. Jadi tafsir teks, pendalaman terhadap teks, saya berfokus pada 2 Korintus 9 ayat 5 gitu ya. Nah, kalau diperhatikan ini di bagian kanan di ayat 5 yang tadi sudah kita baca, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dulu mengurus pemberian. Itu di terjemahan baru Alkitab LAI. Nah, kata pemberian itu berasal dari kata eulogia begitu ya. Dan kata yang dibawa juga sebagai bukti kemurahan hati, dan kemurahan hati ini juga menggunakan kata dasarnya sebetulnya eulogia juga, gitu. Dan ayat ini memberi gambaran bahwa kata eulogia itu digunakan untuk menegaskan bahwa ini the act of giving is a grace. Jadi ada teologi tentang berkat. Jadi Paulus tidak secara spesifik sebetulnya bicara tentang
tentang pemberian yang sifatnya fisikal atau pemberian yang berupa barang gitu ya, uang dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya eulogia sendiri itu digunakan oleh Paulus untuk menegaskan bahwa the act of giving is a grace, gitu. Tindakan memberi itu sebagai berkat. Jadi jika orang Yahudi memahami tindakan memberi sebagai kewajiban agama, jadi kewajiban agama itu kata Yunaninya di kaiosu gitu ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan menjadi righteousness. Nah, ingat tidak ketika Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 1 begitu ya, dikatakan, saya bacakan dulu ya. Matius pasal 6 dikatakan begini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ingat ya kita kata-kata ini ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit begitu ya. Nah, kata kewajiban agama, jadi jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Teks ini sebetulnya khas, dia secara partikular mau menjelaskan bahwa kata kewajiban agama itu di kaiosu itu menyangkut tentang hukum, menyangkut tentang kewajiban orang Yahudi untuk melaksanakan hukum Torah begitu. Jadi bicara soal kewajiban, legalitas. Nah, kemudian kata di kaiosu, jadi Paulus itu menggeser, Paulus itu menggunakan teks ini untuk kemudian membangun teologinya tentang tindakan baik. Nah, Paulus itu mengubah makna dari sebuah kewajiban hukum menuju to giving as an act of grace. Jadi tindakan kebajikan itu mengekspresikan cara Allah merahmati dunia. Jadi tidak hanya dilihat sebagai sekedar sebuah hukum. Nah, maka secara eksplisit sebetulnya teks ini tidak dimaksudkan untuk persembahan dalam konteks peribadahan umat. Namun teks ini secara teologis dikonstruksi oleh Paulus untuk dijadikan basis pada ikhtikat umat memberikan persembahan atau pemberian, gitu ya. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu. Tadi di pertanyaan pertama sudah saya sampaikan bahwa jawabannya ya, teks ini bukan dalam konteks memberikan persembahan dalam hal peribadahan umat, begitu ya, bahwa ini pemberian dari sebuah jemaat, dan ternyata jemaat di Makedonia sudah terlebih dahulu melakukannya kan, dan menggunakan pengalaman jemaat di Makedonia, maka kemudian Paulus mendorong jemaat di Korintus ini untuk berpartisipasi dalam pekerjaan misi untuk menolong orang-orang kudus di Yerusalem begitu. Nah, kemudian kita mau menuju ke teks yang berikutnya di ayat yang kelima dengan berusaha untuk menjawab pertanyaan ini. Sebetulnya teologi apa yang melatar belakangi Paulus menggunakan metafora tabur tuai? Jadi sebetulnya ini teks persuasif gitu ya, teks persuasif, ajakan Paulus untuk mengajak jemaat di Korintus berpartisipasi, membantu, menolong, memberikan sumbangan, menunjukkan rahmat Allah melalui tindakan, gitu ya. The act of giving itu menunjukkan berkat Allah. Maka secara persuasif kemudian Paulus menggunakan teks-teks lain untuk memperkuat ajakannya itu. Nah, salah satunya adalah Paulus menggunakan metafora tabur tuai. Nah, teologi apa yang melatar belakanginya? Saya menggunakan beberapa sumber sebetulnya, tidak hanya satu buku ini, tapi izinkan saya nanti ketika mengirimkan PPT-nya, kalau dibutuhkan saya akan memperbaikinya supaya lebih lengkap. Nah, tentang tabur, kata tabur dalam bahasa Ibrani sendiri zara atau zera. Kalau di bahasa di Septuaginta dia diterjemahkan menjadi speiro. Dan tuai berasal dari kata khatsar, dan di Septuaginta disebut sebagai terizo, gitu ya. Nah, di teologi, jadi teologi perjanjian lama ini, dari teologi perjanjian lama kita mendapatkan informasi bahwa di dunia Timur Tengah kuno sana, kata tabur, kata zarah itu sendiri, kata zarah, kata tabur, itu terkait tentang benih, tidak hanya benih tanaman,
tidak hanya menyangkut soal tumbuh-tumbuhan atau tanaman atau agrikultur itu, tapi juga menyangkut soal manusia. Jadi dia juga bicara soal bibit keturunan sperma, descendant atau offspring gitu ya. Nah, teks ini kata zera sendiri juga terkait pada pemahaman antara lain ini ada praktik atau keyakinan kepada ilah-ilah dan tindakan atau kondisi yang dikenakan kepada penyembahnya. Jadi ada ritualitas hukum masyarakat Timur Dekat kuno. Jadi ada hukum berkat dan kutub, ada ramalan, pertanda, dan lain-lain. Jadi teks Zera itu menghubungkan kita pada percakapan yang sangat luas rupanya. Jadi kata Zera tidak hanya bicara soal benih gitu ya, tapi ini ada keyakinan yang kompleks gitu, menyangkut tentang Zera atau Zara ini. Nah, tabur sendiri, aktivitas tabur sendiri itu merefleksikan secara umum aktivitas agrikultural yang berusaha menjamin bahwa orang tidak kelaparan, kan gitu intinya ya. Dan catatan lain bahwa meskipun orang Israel bukan agama yang terkait dengan sistem agrikultur menetap gitu ya, sedentary, tapi ternyata Yahwisme atau keyakinan pada Allah bangsa ini, Yahwisme itu dianggap justru mempengaruhi kultur pertanian dan membangun berbagai ketetapan hukum tentangnya. Misalnya ada larangan untuk benih campur atau larangan itu muncul di teks-teks Perjanjian Lama, banyak sekali mengatur tentang tabur ini, hukum tabur ini. Jadi nggak boleh nanti kamu menyebarkan benih yang tersenggol binatang kotor. Oke, boleh kamu tabur benih tersenggol binatang kotor ini, tapi jangan sampai kena air ya, begitu. Jadi itu hukum yang secara eksplisit diatur. Terus ada larangan menabur dan menuai di tahun ke-7, karena di tahun itulah kemudian diperuntukkan bagi kelompok-kelompok tertentu, gitu ya, sebagai berkat. Simbolik kata 7 saya pikir bisa dielaborasi di bagian lain. Dan kata benih itu tentang menabur itu juga terkait dengan pernah dengar kan bahwa ada buah sulung bagi Tuhan, persembahan sulung bagi Tuhan. Dia juga terkait tentang ritual memberi binatang korban di tanah yang belum dibaca di lokasi adanya korban pembunuhan. Jadi teks menabur itu dia tidak hanya bicara tentang praktek agrikultural, tapi ternyata relasi Allah dengan umat sendiri pun ditunjukkan, dimanifestasikan melalui hukum tentang menabur untuk mengajar masyarakat Israel taat kepada Allah, dan hukum pertanian itu dijadikan alat untuk pendidikan itu sendiri, untuk mendidik orang Israel. Sehingga kemudian di bagian terakhir begitu ya, ada kultur tabur dan tuai ini dikonstruksi menjadi teologi rahmat atau berkat oleh Yahweh pemurah sendiri. Jadi juga teologi keselamatan atau penyertaan Allah pada tahun ke-8, ada teologi ke-8 kan, dan juga ada teologi tentang bagaimana Allah menyertai bangsa yang kelaparan akibat penjajahan bangsa lain. Jadi kata Zara sendiri sangat kaya dengan pengalaman-pengalaman antara Allah dengan umatnya. Hukum tabur tuai sangat dekat dengan pengalaman orang Israel, tapi juga kita menyadari bahwa hukum ini, pemahaman ini, tradisi ini tidak lahir ujuk-ujuk ada gitu ya, baru bangsa Israel. Tentu tidak. Dan segala macam kultur tidak muncul dari ruang hampa gitu. Jadi pasti ada awal mulanya. Nah, metafora tabur tua dan tuai ini ternyata sudah harus disadari tidak berasal dari bangsa Israel sendiri begitu. Dari literatur lain, dari wisdom literature misalnya, ditemukan bahwa ini konsep yang sudah sangat lama, ini konsep sudah sangat tua, metafora ini sudah sangat kuno gitu, dari zaman Mesopotamia kuno dan wilayah-wilayah lain. Jadi wisdom literature mengatakan bahwa metafora tabur dan tuai ini menghubungkan antara tindakan dan konsekuensi sesudahnya. Jadi menjelaskan maknanya seperti itu. Nah, seringkali menyangkut tentang tindakan keji melawan Allah atau melawan kuasa-kuasa yang
yang diyakini, yang diakui itu. Jadi kalau engkau tidak memberikan persembahan, atau engkau tidak melakukan yang baik, atau engkau tidak menuruti, tidak memberi, maka engkau tidak akan mendapatkan, begitu. Ini hukum yang sangat lama. Yang kedua, dari wisdom literature dikatakan bahwa ini menarik, menggambarkan Allah sebagai petani untuk menjelaskan konsep teologis tentang penghakiman dan penyelamatan. Dan ini terkait dengan apokaliptisme Yahudi nanti, khususnya di kitab Ezra 4, gitu ya, bahwa metafora tabur dan tuai ini, meskipun teks ini tidak muncul secara eksplisit sebagai sebuah teks di Ezra 4, tapi metafora ini mau menjelaskan bahwa ada masalah atau ketegangan teologis tentang pemeliharaan Allah dan pilihan bebas manusia, gitu. Saya ada teks sebelah kanan bawah, ini saya mau bacakan. And if Yahweh appears to be representative of well-planned agriculture, it is possible to cite analog myths from elsewhere in the ancient Near East. Artinya bahwa kalau memang kita berusaha menggambarkan atau menerima gambaran bahwa Yahweh itu adalah seorang petani yang sangat terencana, begitu ya, segala karyanya, maka pemahaman ini memungkinkan kita untuk melihat mitos-mitos atau analogi-analogi dari mitos-mitos sebelum Yahwisme itu menjadi sumber yang berguna sebetulnya, atau sumber-sumber dari timur dekat atau timur wilayah lainnya Semitis, gitu ya, itu menjadi sumber yang penting bagi kita sebetulnya untuk berteologi atau menggunakan metafora ini. Nah, sumber lain saya gunakan itu tentang dari Goddesses and Agriculture. Jadi banyak sekali sumber, tapi saya membatasinya. Jadi tradisi Mesopotamia itu sejak 3000 tahun sebelum Masehi itu memberi pengaruh pada peradaban dan spiritualitas manusia kuno melalui teks, imaji kultural, ritual, dan penyembahan kepada dewi-dewi, tidak hanya dewa-dewa. Kita biasa mendengar itu kan dewa, mendengar tentang Baal, mendengar tentang Marduk, gitu. Nah, goddesses, tradisi tentang dewi-dewi itu semakin ke abad peradaban modern, gitu ya, semakin hilang, semakin ditinggalkan suara mereka, semakin tidak punya ruang, begitu. Tapi kalau kita menggali, ternyata bahwa peradaban manusia sejak mulanya itu juga berkembang, tetapi sayangnya itu tadi, tradisi tentang goddesses, sorry ini belum selesai kalimatnya, tradisi tentang goddesses ditinggalkan, begitu. Nah, dari tradisi Ugarit atau Semit atau Helenis, kita pernah mendengar enggak dewi-dewi ini? Asyera, Afrodit, juga Ishtar, di teks bawah ada ya, Ishtar atau Akhirat, Dewi Sri. Nah, itu kita pasti mendengar nama-nama ini. Nah, ada keyakinan khususnya dari Howard, ya, ada keyakinan termasuk dewi-dewi fertility, dewi cinta yang muncul di berbagai belahan dunia, mau di India dan lain sebagainya. Saya angkat tuh gambar di sebelah kanan atas itu dari India, begitu ya. Nah, diyakini bahwa sebetulnya imaji spiritual goddesses ini adalah imaji yang sama. Jadi mereka diyakini menurut Howard adalah yang sama, sosok yang sama dalam peran dan fungsi dan karakteristiknya. Diyakininya begitu. Nah, apa kesamaan mereka, begitu? Asyera, Ishtar, Akhirat, Afrodit, Dewi Sri. Jadi mereka merepresentasikan diri sebagai dewi cinta, merepresentasikan kesuburan alam, nature's fertility, gitu ya, menyimbolkan kehidupan baru dan regenerasi. Makanya kita temukan banyak teks, misalnya di Perjanjian Lama, ketika Tuhan Allah sangat marah dengan perilaku bangsa Israel yang kemudian memberikan persembahan kepada ilah lain, gitu ya, untuk memperoleh keturunan misalnya, atau untuk memperoleh keberhasilan dan lain sebagainya. Nah, Pantheon dalam mitologi kuno Yunani itu merepresentasikan kumpulan koleksi yang sebetulnya ini dalam konteks menggunakan sumber-sumber hikmat ini ya, hikmat tentang goddesses ini. Jadi Pantheon dalam mitologi kuno Yunani itu sebetulnya merepresentasikan kumpulan koleksi tentang perilaku atau gambaran yang memiliki relevansi umum. Ada kesamaan ini antara karakter-karakter atau imaji spiritual ini.
diyakini bahwa mereka memiliki kuasa prokreasi. Begitulah kurang lebih kalau kita mau mengenal imaji spiritual ini. Yang mau dikatakan adalah bahwa peradaban manusia itu dari sejak mula awalnya nggak pernah lepas dari spiritualitas yang agrikultural itu. Itulah sebabnya kemudian metafora hukum dan tuai sampai abad ini menjadi sesuatu yang masih terus digeluti. Betul nggak ya? Gitu ya. Ada nggak sih ini? Benar nggak sih? Relevan nggak sih? Bedanya apa dengan hukum pahala gitu kan? Dengan saudara kita. Sama nggak sih dengan pahala? Nah ini kan sebetulnya membuat kita untuk ingin cari tahu, iya ya hukum tabur ini sebetulnya sama nggak dengan pahala dan seterusnya begitu. Oke, saya lanjutkan lebih dahulu teman-teman. Nah, sebetulnya tidak hanya 3 teks ini, tapi banyak sekali metafora ini digunakan, termasuk ketika Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur begitu ya. Tapi intinya mau dikatakan bahwa konstruksi teologis ini dibangun dari spiritualitas agrikultural masyarakat kuno. Itu berarti bahwa Yahwisme sendiri mengonstruksi teologinya dari kultur agrikultural itu ya, yang spiritualitas yang kuno itu, sumber-sumber yang hikmat itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah bahwa elaborasi yang saya lakukan tadi, bisa dibayangkan nggak bahwa itu menolong kemudian Paulus membangun teologinya, termasuk ketika Paulus menggunakan hukum ini dalam teks di 2 Korintus pasalnya yang ke-6 itu tadi. Gitu. Itu catatan kedua ya dari pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang berikutnya, sejauh mana sebetulnya pembacaan ulang teks ini memberi inspirasi bagi sebuah model tafsir feminis? Saya menemukan paling tidak 3 catatan saja begitu ya, bahwa ternyata hukum tabur tua itu bukan hanya milik orang Yahudi. Tradisi goddesses wisdom dan segala praktiknya itu sebetulnya mempengaruhi peradaban manusia. Yang kedua, teologi Yahudi tentang berkat, eulogia tadi, dan spiritualitas agrikultural sejak zaman masyarakat Mesopotamia kuno yang melatar belakangi pemikiran Paulus sebetulnya memberi inspirasi bagi Paulus untuk mengonstruksi teologinya tentang eulogia tadi yang muncul di ayat 5 tentang berkat, blessing, dan pemberian. Ini membuktikan bahwa konstruksi teologi yang kontekstual bukan hal baru. Makanya kelompok ini dinamakan Biblika Progresif. Saya pikir bahwa ya, ini menarik sekali. Kenapa? Karena saya ada dalam pernah punya pengalaman ketika dikritik secara konstruktif ya di kelas. Saya rasa 2 tahun lalu ketika saya mengikuti kelas teologi biblika begitu. Dan ternyata bahwa saya jumpingnya terlalu jauh karena di artikel saya, di makalah saya sudah sangat konstruktif begitu. Jadi saya secara konstruktif dikritisi untuk menggunakan teologi biblika dengan baik, dengan seharusnya begitulah ya. Sebetulnya saya berusaha dan pada proses ini saya mengalami perubahan pemikiran bahwa ternyata teologi biblika sendiri pada dirinya, ketika saya juga berusaha menggali teks-teks ini, pada dirinya sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, konstruktif, kontekstual, progresif gitu ya, bahkan subversif mungkin begitu. Nah, yang ketiga, gereja membangun teologi persembahan dalam liturgi dari teks yang pada dirinya sendiri sebetulnya tidak bicara tentang persembahan. Namun ini bisa diterima pada semangat eulogia itu tadi. Bahwa apa yang baik, yang merahmati, yang penuh rahmat itu yang dikonstruksikan itu oleh Paulus digunakan untuk membangun teologi yang baru gitu ya. Nah, ini sudah mau hampir habis. Saya pikir saya lewati bagian ini saja. Nanti saya akan berikan materinya kalau diperlukan begitu ya. Di 2 slide ini saya mau katakan bahwa feminis hermeneutik menolong setidaknya saya untuk secara metodologis begitu ya, secara metodologis membaca ulang teks Paulus dari kacamata baru, dari kacamata feminis yang saya gunakan, dan itu memberi inspirasi teologis bagi saya berbasis tafsir biblika progresif yang berperspektif feminis itu. Dan saya di akhir slide ini mau mengatakan bahwa ternyata tradisi lokal itu termasuk untuk kita ketika mau berteologi di zaman sekarang, berteologi atau membangun konstruksi teologi
di era ini bahwa tradisi lokal sangat mungkin menjadi sumber teologis, begitu. Karena teks-teks tadi dan elaborasi terhadap teks galian menggunakan teologi biblika gitu ya, memberitahu kepada kita bahwa ini bukan barang baru gitu. Dan yang kedua, konstruksi yang dilakukan secara multiteks memperkaya khazanah teologi kita. Karena itu, tafsir tanpa memperhatikan konteks sebetulnya penyangkalan terhadap sejarah tafsir kita. Jadi bisa jadi banyak teman-teman mungkin punya pengalaman lokal bahwa kita berteologi menggunakan satu sumber, Alkitab. Maka sumber lokal, tradisi, budaya dianggap sebagai sesuatu yang pagan, sesuatu yang berhala dan lain sebagainya. Tapi itulah proses berteologi dengan menggunakan perspektif yang lain gitu, justru memperkaya kita dan proses tadi mengajak kita untuk menyadari bahwa oh itu ternyata terjadi juga pada teks-teks Alkitab. Dan yang ketiga, pengalaman masyarakat lokal bahkan yang non Kristen itu menjadi sumber tandingan. Artinya bahwa bagaimana menemukan suara dan memanfaatkan sumber-sumber yang sebetulnya selama ini dipinggirkan dari teologi Kristen. Kita punya sumber yang sangat kaya dari bapak-bapak gereja untuk memperkaya teologi kita, tapi elaborasi hari ini, kajian hari ini yang saya sharing bagi teman-teman hari ini sebetulnya bisa menjadi inspirasi bahwa kita mesti menemukan suara dan memanfaatkan sumber-sumber yang sangat kaya yang selama ini dipinggirkan dari teologi kita, dari gereja kita. Apa itu paling tidak sebagai pendeta jemaat misalnya atau sebagai teolog di mana saudara-saudara berada, maka pendekatan ini membuat teman-teman itu berani untuk menggali kekayaan, tapi juga kritis gitu ya terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk membangun teologi yang kontekstual dalam bahasa kelompok ini yang progresif itu. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Kak Pendeta Melani. Tadi sangat, kalau aku pribadi, wow, karena benar-benar membuka kembali, memberikan insight-insight baru kepada kita semua di sini. Dan tadi terima kasih banget untuk Kak Pendeta Melani, tadi udah benar-benar dijelaskan ya dari awal, dari gimana konteks dari Korintus sendiri, kemudian bagaimana tabur tuai, kemudian agrikultur yang ada pada zaman itu, dan akhirnya yang mempengaruhi bagaimana Paulus mengonstruksi teologinya gitu, yang pada akhirnya juga sekarang kita baca bersama-sama pada hari ini. Dan teman-teman, kalau misalnya ada respons, pertanyaan, silahkan teman-teman memberikan respons, pertanyaan dalam kolom chat atau mungkin raise hand, silahkan. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tadi cukup menarik, Kak Melani, waktu tadi ngomong soal tabur dan tuai. Karena selama ini, dari aku pribadi, aku memikirkan tabur dan tuai ini, itu tuh benar, hampir sama kayak, apa sih bedanya sama hukum pahala dari tetangga kita gitu. Kemudian hukum karma juga ada. Kalau kita melakukan hal ini, kita juga akan mendapatkan balasannya gitu di kehidupan yang akan datang gitu. Nah, kalau menurut Kak Melani sendiri bagaimana untuk hal ini? Sambil menunggu respons teman-teman yang lain. Ya, ini langsung dijawab atau nunggu ngumpulin dulu? Silakan. Kak, sambil menunggu mungkin ini bisa menjadi pemancing diskusi kita gitu. Silakan Kak Melani. Baik, terima kasih. Saya pikir bahwa kita bisa berdiskusi tentang ini karena memang ini sebetulnya topik yang lama begitu ya, dan kita ingin tahu jawabannya. Dan biasanya ketika kita berteologi atau kita ada di dalam situasi di jemaat contohnya gitu ya, kadang kan orang mau dapat jawabannya ringkas, ya atau tidak, hukum tabur tuai ini pahala atau tidak, ya atau tidak. Nah ini susahnya ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi itu. Tapi saya pikir bahwa sebagai teolog-teolog gitu ya, sebagai pendeta dan lain sebagainya, atau yang non pendeta, bahwa ketika kita berteologi, yaitu tantangannya untuk menjawab jemaat bagaimana. Nah, saya berusaha menjawab, ini sama nggak sih dengan pahala, sama nggak sih dengan bukan sama, apakah ini juga berkaitan dengan hukum karma begitu ya, apakah ini berkaitan dengan hukum pahala dan lain sebagainya.
saya menggunakan pendekatan bahasa saja begitu, bahwa kalau secara filosofis gitu ya, bahwa kultur manusia, budaya manusia itu dibangun, dikonstruksi oleh masyarakat dalam partikularitasnya begitu ya, dalam kekhasannya sendiri. Saya yakin bahwa hukum pahala sendiri atau hukum karma itu sendiri tidak lahir dari ruang hampa begitu ya, bahwa peradaban itu tadi yang saya tampilkan, bahwa peradaban kita, peradaban manusia itu dipengaruhi oleh begitu banyak sumber yang kemudian dibahasakan secara berbeda, disesuaikan, dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kalau saya ditanya sama atau enggak, saya kira bahwa secara esensi, secara substantif, nah ini secara substansi itu yang perlu kita dalami. Menurut saya bahwa ini bukan soal sama atau enggak, tapi pendekatan saya dari teks Alkitab saja. Ketika kemudian eulogia atau teologi berkat itu dipakai oleh Paulus, tadi kan dikatakan ada pergeseran begitu ya, bahwa pemberian kasih yang tadinya dipahami oleh orang Yahudi sebagai kewajiban, sebagai hukum. Kalau kewajiban, kita tahu bahwa secara kritis Rasul Paulus sendiri berusaha untuk menjelaskan hukum Taurat untuk orang-orang Kristen non Yahudi. Jadi dia kan juga katakan bahwa hukum Taurat itu menolong orang sebetulnya untuk mengenal Allah begitu. Tapi ketika Paulus menggunakan menggunakan eulogia, tidak lagi sebagai kewajiban agama, tidak lagi sebagai hukum yang mengikat, tapi Paulus mengajak orang untuk bereulogia atau melakukan, ingat ya tadi eulogia itu artinya blessings, berkat. Jadi eulogia sendiri pada dirinya artinya blessings. Jadi ketika orang melakukan tindakan penuh berkat, penuh rahmat, begitu, maka pada dirinya sendiri orang itu sudah berelasi dengan baik dengan Tuhan, sehingga tindakan kebaikan itu tidak lagi soal saya membuktikan kualitas iman saya gitu, tapi karena saya sudah menerima kebaikan dari Tuhan, saya sudah menerima berkat dari Tuhan, maka saya menjadikan tubuh saya, hidup saya, diri saya sebagai eulogia itu sendiri begitu. Dan oleh karenanya seluruh tindakan baik yang keluar dari diri saya itu adalah sebetulnya tindakan Allah, bukan tindakan saya. Dan ini kan berkaitan dengan misalnya surat Paulus di Roma gitu ya, tentang persembahan hidup gitu, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, persembahkan dirimu kan begitu. Jadi dia berelasi, teologi Paulus dikonstruksi dengan model yang seperti ini. Dan saya pikir bahwa teologi ini kemudian dikembangkan oleh gereja dengan baik untuk mengatakan bahwa karena Allah di dalam diri kita, maka segala perbuatan baik kita kepada orang itu bukan untuk menerima kebaikan dari orang itu, tapi untuk menghadirkan Allah dalam dunia lewat tindakan baik, tindakan berkat yang kita lakukan, dan dalam keyakinan bahwa ketika Allah yang bekerja lewat diri kita untuk melakukan kebaikan bagi yang lain, begitu kan ya, maka pasti yang muncul adalah rahmat Allah. Karena rahmat Allah sudah dihadirkan, maka akan kembali pada berkat itu sendiri, akan memunculkan berkat. Dan ini berkaitan dengan teologi Yahudi juga kan, misalnya tentang hukum menabur dan menuai itu begitu. Ketika Allah mengatakan kepada Israel untuk ketika engkau melakukan kehendakku dan kau taat pada perintahku, maka ketika engkau menaburkan benih-benih itu atau dalam konteks pertanian gitu ya, maka akan ada berkat di situ, aku akan memelihara engkau. Jadi hukum tabur tuai ini bicara soal pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Begitu sih, Pat. Oke, terima kasih Kak Melani tanggapannya. Bagaimana nih dengan teman-teman sekalian mungkin
apakah mau merespons atau ada pertanyaan baru lagi gitu? Tadi Ya. Kak Melani sudah menjawab soal memperjelas lagi gitu tentang tabur tuai tadi itu dengan Ya. dari posisinya dengan tadi pahala, karma dan sebagainya gitu. Dan ini Ya, kita jadi soal pembahasan dan soal pembahasaan begitu ya. benar. Tergantung kita bagaimana menggunakan sumber tentang metafora ini sebetulnya. Gitu. Iya, terima kasih banyak Kak Melani. Mungkin ada yang memberikan respons gitu, karena tadi juga Kak Melani mengatakan soal bagaimana seringnya dalam liturgi kita juga kita memakai ini ya, terutama biasanya 2 Korintus 9 ayat 7 tadi itu ya, tentang persembahan gitu. Apa mungkin ada teman-teman yang mau berbagi juga gitu untuk lihat juga gitu. Apakah ini ayat ini dipakai untuk persembahan, tapi padahal sebenarnya bukan tentang itu ya, tapi bisa diterima gitu. Tadi Kak Melani sempat berkata seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau merespons? Silakan raise hand atau memberikan tanggapan di kolom chat. Apakah masih pada di sini, teman-teman sekalian? Oke, Kak Aris sudah membuka kamera, sepertinya mau memberikan respons. Kak Aris, silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Melani yang sudah menolong, memang betul-betul ahli biblika ya, keren. Jadi beta punya otak juga dibuka banyak dan menambah wawasan. Jadi ketika mengikuti PA ini beta sangat senang ketika berbicara tentang teologi rahmat. Itu menurut beta maknanya dalam sekali. Karena dari situ beta lebih memahami Allah sebagai seorang ibu yang melahirkan semua orang begitu dengan rahmatnya, pokoknya seperti itu. Nah, ini bertanya tentang kreatio kontennya penciptaan yang terus berlanjut sampai hari ini. Jika berbicara tentang rahmat itu tadi, karena jadi tantangan juga di sini penyebutan Allah itu hanya Bapa saja begitu. Jadi memang harus berbagai cara dilakukan untuk bisa menyadarkan orang-orang yang percaya bahwa utusan Injil atau tradisi-tradisi dulu itu yang lebih benar. Jadi kacamata baru itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya sendiri yang hidup di budaya patriarki yang besar. Nah, itu menurut saya kira-kira bicara tentang teologi rahmat, karena ini perspektif feminis, bisakah digambarkan sedikit tentang Allah sebagai seorang ibu? Itu. Karena menurut saya kalau rahmat itu tadi kan dibilang siapa yang menurut saya kalau rahmat itu tidak ada syarat. Pokoknya ya kasih saja begitu. Tidak ada yang bilang kalau menuai banyak dapat. Pokoknya tidak ada karena rahmat itu. Nah, mungkin bisa digambarkan kepada itu karena itu yang menjadi tantangan tersendiri karena sepertinya miskin sekali teologi tentang Allah yang sangat kaya begitu. Bapak terus. Jadi mungkin itu bisa juga menolong. Terus yang kedua untuk Dewi Asyera, memang ini menjadi percakapan yang cukup menarik karena dalam budaya-budaya atau dalam narasi beberapa tradisi lokal di Nusa Tenggara Timur itu memang perempuan seringkali dijadikan sebagai persembahan agar kesuburan itu bisa ada. Seolah-olah keperawanan itu sangat menjadi syarat utama bagi suatu wilayah untuk bisa mendapatkan daerah yang subur. Harus anak yang belum menikah, harus bersetubuh dengan imam, dan karena diyakini bahwa dia seperti itu. Terus itu juga kalau tidak ditransformasi akan merusak banyak pemikiran masyarakat, khususnya anak muda. Karena memang betul budaya itu baik, tapi tidak semua. Nah itu kira-kira dalam pengalaman kakak sendiri sebagai seorang pendeta, tidak tahu bagaimana budaya di sana, tapi kami di sini juga masih cukup kental dengan bagaimana mengubah perspektif atau konstruksi budaya berkaitan dengan hal itu. Nah, terus yang terakhir berkaitan dengan liturgi sendiri, ini juga menjadi catatan baik untuk nanti saya sendiri ketika di gereja juga bisa berkonsultasi dengan teman-teman di bagian liturgi untuk bisa menyampaikan hal ini. Karena sebenarnya bukan orang tidak mau melakukan perubahan, tapi mereka tidak tahu, dan PA malam hari ini sangat menolong sekali untuk bisa disampaikan. Jadi nanti mohon izin juga Kak Melani mau share materi ini kepada teman-teman di bagian liturgi. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Kak Aris. 3 pertanyaan ya tadi. Terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Dan mungkin bisa langsung ditanggapi saja sama Kak Melani karena tadi 3 pertanyaan langsung. Silahkan Kak Melani. Baik, sementara saya matikan dulu videonya, saya mau loading sesuatu. Biasanya agak berat nih kalau bareng-barengan. Yang pertama, terima kasih ya Bung Aris. Saya bukan ahli biblika sebetulnya, tapi kajian yang saya lakukan dan juga proses studi tentu saja sangat menolong saya untuk secara kritis begitu ya, karena kajian saya juga teologi feminis begitu, jadi pendekatan perspektif feminis itu menolong saya sungguh secara kritis melihat teks-teks Alkitab begitu ya, dan secara metodologis hermeneutik feminis sebetulnya juga mempunyai cara atau tools untuk bagaimana membaca Alkitab, dan pendekatan feminis, perspektif feminis yang saya lakukan ketika membaca teks ini memang menolong saya untuk melihat bahwa sumber-sumber Alkitab yang menggambarkan Allah sebagai dalam Allah yang feminin begitu ya, Allah yang tidak maskulin. Jadi apakah ini kemudian memberi dasar bagi kita untuk menyebut Allah juga sebagai ibu begitu. Dan saya ada pada tahapan untuk memahami bahwa kata bapa sendiri pun, kata ibu sendiri pun yang dikenakan kepada Allah sudah tidak lagi soal gender begitu ya, tidak lagi soal alat kelamin begitu, tapi bahwa itu penggambaran, dan dari kajian feminis sebetulnya banyak sekali memiliki tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang akan menolong kebutuhan Bung Aris untuk melihat atau memahami Allah yang pada dirinya sendiri juga yang memanifestasikan dirinya begitu ya, dalam dunia yang patriarkal tapi hadir sebagai Allah yang feminin itu gitu loh, Allah yang bahkan dalam teks-teks Alkitab misalnya di kitab Mazmur, tadi saya mencoba membuka sumber yang saya punyai tentang itu gitu ya, tapi sepertinya koneksi menghalangi saya. Tapi yang mau saya katakan, nanti saya akan bantu Bung Aris kalau misalnya kita bisa kontak personal begitu ya, bahwa banyak sekali teks-teks dalam Alkitab yang sebetulnya menggambarkan Allah sebagai ibu gitu loh, bahwa Allah seperti induk raja wali yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Allah sebagai ibu yang mengingatkan bangsa Israel bahwa apakah ada seorang ibu yang akan melupakan anaknya begitu kan ya. Kalaupun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, anak yang dikandungnya, aku tidak akan sekali-sekali melupakanmu. Ini bahasa yang pada teks Alkitab mau menjelaskan bahwa Allah digambarkan sebagai seorang perempuan, bagaikan seorang perempuan yang mengalami kehamilan gitu ya, mengalami sebagai seorang ibu, yang kalaupun ada ibu yang tak baik pada anak-anaknya, tapi aku tidak begitu kan. Teks ini berusaha menghadirkan Allah yang feminin itu. Kita mengenal bahwa Allah yang maha rahimi, dan bahasa-bahasa lain yang sebetulnya itu yang mau ditemukan kembali oleh teolog-teolog feminis untuk tentu saja untuk menawarkan sebuah gambaran yang bukan baru tentang Allah, sebenarnya gambaran yang lama tentang Allah, tetapi gambaran itu dilupakan, gambaran itu ditinggalkan. Padahal secara dalam konteks yang lebih luas misalnya kita bisa melihat bahwa ketika kita punya perspektif lain tentang Allah dari feminis, maka kita juga menghadirkan atau memberi pengaruh pada dunia, menciptakan relasi-relasi yang sebetulnya Allah sendiri sudah hadirkan melalui relasi Allah dengan umatnya yang berkeadilan, yang penuh rahmat, yang menghadirkan kedamaian, menghadirkan
kesukacitaan, menghadirkan perlindungan, menghadirkan pemulihan, itu kan dekat dengan pengalaman perempuan, dan teks-teks ini banyak sekali ditemukan dalam Alkitab, bahwa pengalaman perempuan, pengalaman memelihara, pengalaman merawat, pengalaman agrikultural, itu kan pengalaman yang juga dekat dengan pengalaman perempuan, khususnya misalnya dalam konteks pengalaman perempuan Indonesia gitu ya, di masyarakat-masyarakat berbasis masyarakat adat atau masyarakat lokal. Alam, dan ini ada kajiannya khusus gitu, bahwa Kwok Puilan misalnya, teolog feminis yang terkenal, mengatakan, dia mengutip Russell ya, untuk mengatakan bahwa perempuan dan alam itu sudah sejak dahulu memang punya relasi yang dekat begitu. Jadi menggambar, jadi ekologi dan perempuan dan bagaimana cara kita menggambarkan relasi yang feminin, relasi dunia yang menghadirkan suasana yang melawan dunia patriarkis gitu ya, dunia yang tidak setara, dunia yang tidak adil, yang selama ini meminggirkan. Saya pikir bahwa teks Alkitab sebetulnya kaya dengan itu gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelaborasinya? Saya pikir bahwa banyak perempuan-perempuan hebat di ruangan ini yang juga bisa berpartisipasi untuk membangun dunia yang adil itu, dunia yang setara itu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya? Tadi pertanyaan kedua, kalau nggak salah berkaitan dengan perempuan ya tadi Kak Aris. Tadi aku juga tidak mencatat. Bagaimana Kak Aris? Apakah boleh mengulang pertanyaan? Boleh dibantu Bung Aris. Saya tadi mau mencatat, keburu lupa. Sorry. Iya Kak, terima kasih tentang Allah yang sudah. Yang pertanyaan yang kedua itu Kak, berkaitan dengan yang rahmat itu, kan kalau teologi rahmat ya rahmat saja, tidak usah buat apa-apa begitu menurut saya. Apakah itu bagaimana dalam tafsiran Kakak? Iya, terima kasih. Kata rahmat sendiri sebetulnya kan kalau dari termanya ya Bung Aris ya, dia tidak lepas dari yang rahimi gitu. Jadi kalau kita bicara soal teologi rahmat, maka saya setuju dengan bahasa yang Bung Aris katakan, bahwa bicara soal Allah yang merahmati itu adalah Allah yang yang rahimi itu, Allah yang memang mengajak kita untuk, Allah yang merengkuh kita masuk ke dalam dirinya, sehingga itu sebetulnya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana mewartakan atau berkarya kebaikan dalam pemikiran bahwa oh iya, tindakan saya ini saya lakukan karena memang Allah sudah merahmati saya. Allah yang maha rahimi itu merengkuh saya, yang Allah yang menerima saya ini adalah Allah yang memampukan saya untuk juga merahmati yang lain, adalah Allah yang juga mengajak saya, mendorong dan memampukan saya untuk hadir bagi yang lain, yang juga menghadirkan kerahiman Allah itu, Allah yang rahimi itu dalam kehidupan saya bersama dengan yang lain, dalam kehidupan gereja dan lain sebagainya. Saya pikir bahwa teologi ini juga sebetulnya secara secara kritis menolong kita untuk melihat relasi seperti apa yang muncul dalam kehidupan bergereja, begitu kan, bahwa ketika kemudian relasi atau kehidupan menggereja kemudian sangat kaku, misalnya menekankan sistem dan struktur yang selama ini mempolakan kita, mendorong kita untuk tidak menghadirkan Allah yang penuh rahmat itu, tapi lebih pada kepentingan, misalnya kepentingan politik atau dan lain sebagainya, terlalu banyak konflik internal dan sebagainya. Saya pikir bahwa ini teologi yang akan menolong kita untuk membangun hidup menggereja yang lebih baik lagi begitu. Itu sih. Yang ketiga tadi saya masih ingat, ya nanti saya akan perbaiki PPT ini, dan itu nanti akan saya sampaikan kepada panitia atau tim kerja yang luar biasa ini untuk boleh dibagikan.
Terima kasih untuk responsnya Kak Melani. Apakah Kak Aris sudah oke dengan jawabannya atau mau ditanggapi kembali? Sudah oke? Makasih. Oke, terima kasih juga Kak Aris untuk tanggapannya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dari percakapan-percakapan tadi, apakah sudah muncul tanggapan atau respons, atau mungkin mau dibandingkan gitu, mau coba dibicarakan dengan tradisi di gereja masing-masing gitu, dengan pemahaman liturgi masing-masing tentang persembahan tadi ya, berkaitan juga tadi tentang teks yang tadi. Bagaimana teman-teman, atau mungkin boleh dari Kak Merlin, di gerejanya Kak Merlin gimana nih pemahaman tentang teks ini sendiri? Apakah dipakai juga untuk kita memberikan persembahan atau bagaimana? Atau dipakai buat nakut-nakutin, buat orang supaya ngasih persembahannya banyak. Oh, bisa juga kayak gitu ya, Kak. Gimana Kak Merlin, apakah ada di sini? Halo, iya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Dengar, Kak. dengar. Mohon maaf ya, ini nggak bisa aktifkan video karena lagi sama anak. Tapi terima kasih, saya secara pribadi sangat tercerahkan ya dengan presentasi dari Kak Melani, apalagi pakai pendekatan feminis yang juga saya gumuli dalam studi saya. Mungkin kalau mau menyoroti tentang teks ini, memang di banyak gereja, khususnya gereja sebelum saya berpindah ya, sekarang kan saya sudah gereja lain, tapi di gereja saya yang dulu itu memang kental sekali terasa bagaimana teks ini menjadi salah satu yang kemudian dipakai sebagai acuan untuk di liturgi, dan juga itu sudah seperti terekam dalam di warga jemaat itu, dalam pikiran mereka bagaimana kalau kita memberi, semakin banyak kita memberi, maka kita juga akan semakin banyak menerima gitu. Dan ini kemudian yang saya mungkin tertarik bagaimana kita mau memberikan pemahaman yang baru kepada warga jemaat yang pola pikirnya sudah seperti itu. Jadi seakan-akan kalau dibilang sekarang kan mereka lebih lebih memikirkan soal teologi sukses gitu dalam pengertian itu. Jadi sekarang kan semakin banyak yang mereka berikan, maka itulah yang akan mereka terima gitu. Semakin banyak juga yang akan mereka terima. Itu gimana ya Kak untuk pola pikir jemaat, karena agak susah nih untuk kan mengubah sesuatu yang sudah bertahun-tahun dipahami di jemaat, apalagi misalnya ini dalam percakapan dengan beberapa kawan misalnya yang saya jumpai di tempat saya ini, saya sudah pulang kampung, jadi beberapa kali saya kalau diskusi dengan mereka, ini khususnya anak-anak muda nih ya, mereka rada-rada ini ya, kalau ke gereja itu mereka selalu bilang, kok di gereja ngomonginnya persembahan terus gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka bilang, teksnya nggak ada ngomongin persembahan, tapi kok pendetanya ngomongnya persembahan terus gitu, tiap minggu gitu terus yang diulang. Jadi mereka bilang, apa ini teologi gereja kita nih sekarang bagaimana gitu loh, kenapa hampir setiap minggu kok yang dibahas persembahan terus gitu loh. Sementara mungkin teksnya nggak ada berhubungan dengan itu. Jadi saya rasa dari penjelasan Kak Melani ini mungkin akan banyak menolong khususnya anak-anak muda nih ya yang kemudian kebingungan gitu loh, bagaimana di gereja kok ngomong soal persembahan terus, dan mereka akhirnya kemudian mungkin mencoba mencari di luar itu dari denominasi gerejanya pemahaman-pemahaman yang lain gitu. Mungkin itu saja sih Kak yang mau saya tanyakan. Apalagi kan Kakak sebagai pendeta jemaat nih kan. Kalau saya kan bukan pendeta jemaat, jadi mungkin saya mau belajar juga. Makasih Kak Mei. Ya, terima kasih Merlin. Jadi pertama terima kasih pertanyaannya. Saya mengakui bahwa sebagai seorang pendeta jemaat untuk mengajarkan jemaat, mengajarkan warga begitu ya tentang persembahan itu menjadi tantangan tersendiri sebetulnya. Apalagi kalau misalnya secara ekonomi memang jemaat itu membutuhkan sumber-sumber dana untuk bertahan hidup gitu ya, untuk supaya ke pelaksanaan kegiatan gereja berjalan begitu. Dan saya tahu betul dari pengalaman bahwa memang teks ini kemudian menjadi teks induktif gitu ya, teks yang terus digunakan untuk kemudian mengajak orang supaya dalam rasa takut bukan karena hormat tapi
takut kalau nggak dapat tuayan yang baik begitu ya. Maka udahlah dikasih. Padahal sebetulnya gereja sendiri bisa membangun teologi persembahan. Menurut saya bahwa percakapan ini mendorong kita sebetulnya bahwa bagaimana masing-masing jemaat bisa mendorong teologi persembahan tanpa kemudian dalam tanda kutip begitu ya merekayasa teks Alkitab untuk kepentingan begitu. Namun sebagaimana saya tadi sudah jelaskan bahwa teks ini masih acceptable kok, acceptable untuk diterima sebagai ajakan memberi persembahan sejauh bahwa ini dia bahwa ketika teks ini kemudian secara proporsional juga dipakai dalam kesadaran begitu. Bahwa ketika saya ini kan juga sering dipakai untuk misalnya memberikan persepuluhan begitu loh. Ingat tuh juga teks ini di 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 ini pasal 9 ayat 6 ini. Kalau kita taburnya sedikit, kita tuai sedikit. Persepuluhan juga begitu. Kalau nanti kasihnya sedikit, nanti kita nggak dapat balik banyak gitu. Nah, ini konsep yang keliru, konsep yang kemudian digunakan oleh denominasi atau pengajar-pengajar tertentu untuk memberi basis bagi teologi persembahan atau yang mungkin dikatakan teologi sukses. Itu saya kurang tahu ya, saya tidak mendalaminya. Tapi kalau ini kemudian dijadikan teks yang mendasari kepentingan tertentu supaya mengumpulkan dana yang besar, maka ini menurut saya, ini memaksa, memperkosa teks Alkitab untuk kepentingan kepentingan manusianya begitu ya. Sedangkan kalau mau memberikan pemahaman bagi warga gereja atau kaum muda misalnya seperti yang Pendeta Merlin tadi katakan, maka menurut saya pendekatannya bisa teologi rahmat itu atau teologi berkat itu atau menggunakan pendekatan kata eulogia yang Paulus tawarkan sambil mengingatkan bahwa ketika kita memberi itu bukan karena kita mau dapat banyak begitu, tapi bahwa karena teologi rahmat itu sebetulnya teologi blessing ini ya, eulogia ini, teks ini begitu dan ayat 6 yang terkesan mengancam ini mesti dihilangkan dari pikiran kita bahwa ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai ruang di mana Allah berkarya, maka Allah yang akan menuai hasilnya sebetulnya. Jadi bukan kita yang akan memperoleh langsung begitu. Tapi karena Allah yang akan menuai hasilnya, dan karena kita berpartisipasi dalam karya Allah, masa sih Allah akan meninggalkan kita? Begitu loh. Jadi itu yang diberikan pemahaman kepada warga jemaat. Bahwa karena kita sudah berkarya, berpartisipasi dalam Allah, dalam karya Allah di dunia, bahwa kita sebagai gereja, Allah merahmati kita, Allah menjadikan kita sebagai alat berkat, maka Allah yang akan menuai karya yang kita sudah lakukan, bukan kita yang akan menuai karya kita begitu. Tapi Allah menuai karya itu, Allah bergembira karena pekerjaan kita, sehingga apa yang kita kerjakan adalah supaya Allah yang dimuliakan, bukan saya yang dimuliakan, kan begitu. Jadi saya pikir bahwa kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti ini, kita bisa memberikan pengajaran seperti ini, sehingga hukum tabur dan tuai tidak terkesan sebagai hukum yang punya direduksi menjadi kalau aku kasih lebih, aku akan menerima lebih gitu kan. Jadi tidak ke sana. Menurut saya tentang eulogia tidak begitu juga gitu. Kalaupun ternyata pemahaman atau hukum tabur tuai ini pada mulanya memang digunakan untuk mendidik bangsa Israel begitu, bahwa ketika engkau taat kepada Allah, maka Allah akan memeliharamu, Dia akan membuat
hasil panenmu berhasil, dia akan memberkati keturunanmu. Kan kata Zera itu tidak menyangkut soal tanaman saja, tapi juga soal keturunan dan lain sebagainya. Namun dalam pengenalan kita kepada Kristus yang telah menjadi penebus gitu ya, menjadi juru selamat bagi kita, maka kita punya pemahaman tentang bagaimana kita berkarya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan tindakan kasih itu bukan karena kita supaya mendapat hadiah, tapi karena kita mau memuliakan Allah dalam rasa syukur itu. Jadi saya rasa kita bisa kembangkan teks ini untuk mengajar umat untuk menjadikan orang memuliakan Allah karena tindakan kita, gitu sih. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Melani dan Kak Merlin. Kak Merlin mau menanggapi? Terima kasih Kak Mei. Oke. Terima kasih. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan? Mungkin Kak Dina sudah membuka kameranya. Silahkan Kak Dina mungkin. Ya, terima kasih Patricia. Kak Mei, keren banget. Saya terinspirasi penjelasan yang sangat detail. Ada yang baru yang saya temukan. Walaupun kita bicara tentang teologi feminis, tapi selalu ada saja yang baru. Nah, berbicara tentang hukum tabur tuai, ini sebenarnya kan saya sering waktu kecil ya mendengar dari entah itu konteks sekolah minggu atau remaja, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Itu tapi dalam rangka tindakan ya, tindakan. Takutin. Kalau kamu jahat, kamu nanti akan dapat ya tadi ada ya seperti tumbal atau apa sih? Bukan tumbal sih ya. Apa karma. sih? Ya karma begini tadi dan kakak juga sempat tadi singgung itu. Nah, gimana ini pertama tanggapan saya, bagaimana kita bisa membuka perspektif teman-teman dalam hal ini ya, mungkin orang-orang muda atau bahkan juga anak-anak yang kita nggak tahu apakah memang dari sekolah minggu kita diajarkan hukum tabur tuai ini bagaimana. Mungkin Kak Novi di sini yang fokus pada anak, mungkin nanti boleh merespons juga. Saya penasaran apakah memang dari sekolah minggu udah ditanamkan itu tuh tentang tabur tuai sehingga sampai sekarang untuk mengkonstruksi kembali itu susah banget karena dari kecil kita udah ditanamkan tentang tabur tuai. Pertama mungkin tentang sikap, lalu tentang persembahan. Nah, lalu tadi ini yang pertama Kak. Yang kedua tadi kita sudah menyinggung soal liturgi, bagaimana liturgi kita dalam tata ibadah kita menggunakan teks yang tadi Kak sebut, dan saya setuju kita memaksa menggunakan itu, walaupun sebenarnya acceptable, diterima sebenarnya, hanya konteksnya mesti diberikan perspektif kepada anggota jemaat, ini teksnya ngomongin apa gitu. Persoalannya adalah ruang untuk umat tahu itu kan hanya di khotbah. Ya persoalannya kan itu, karena tadi ini salah satu cara kita adalah memang untuk menekankan perspektif baru tentang tabur tuai ini dari PA ini. Tapi kan kalau di anggota jemaat yang lain, space-nya sebenarnya salah satunya adalah di khotbah. Perspektif ini yang harus muncul. Cuma seandainya kita tidak punya ruang itu pun ternyata tidak dimungkinkan, mungkin menurut saya adalah satu yang perlu jika gereja kita mungkinkan untuk menarasikan sesuatu di dalam liturginya, mungkin teks itu juga jika memang harus digunakan, kita bisa parafrase tambahan bahwa ini bukan bicara soal tentang seberapa banyak kamu kasih itu yang akan kamu terima, tapi soal teologi rahmat itu sendiri. Itu pendapat saya sebagai orang yang memang memperhatikan liturgi. Kalau memang gereja kita terus menggunakan ini dan memang kekeh maunya ini terus itu. Nah, dan yang ketiga, menurut kami sendiri dalam konteks pandemi sekarang, penjelasan ini menurut saya itu sangat baik banget dengan kita yang dan mungkin banyak orang kesulitan soal perekonomian dan merasa terbeban tidak bisa memberikan persembahan. Mungkin kakak bisa memberikan kita juga insight lebih lagi di situasi pandemi seperti ini, how kita sebagai teolog atau juga pendeta atau juga orang yang memperhatikan anggota jemaat yang dalam situasi ekonomi yang sulit bisa menyadari bahwa this is not about money, tapi ada hal yang lain lagi. Itu Kak. Jadi saya maaf banyak ya Kak, tapi saya semangat sekali nih. Thank you. Terima kasih. Silakan. Langsung ya.
Baiklah. Tiga pertanyaan. Terima kasih Kak Dina. Benar bahwa dalam liturgi kita menggunakan teks ini untuk kepentingan kita, begitu ya. Sedangkan tadi saya sudah bilang pada dirinya teks ini tidak bicara soal persembahan, tapi bicara soal sumbangan, bicara soal bagaimana mengajak, bagaimana Paulus waktu itu sebetulnya apa namanya istilah tadi persuasif gitu ya, membujuk sebetulnya. Dia itu berusaha membujuk orang Korintus untuk juga berpartisipasi menolong orang-orang di Yerusalem, dan Paulus kan menggunakan jemaat Makedonia begitu. Pengalaman jemaat Makedonia yang dikatakan oleh Paulus bahwa mereka ini orang yang susah. Jemaat ini bukan jemaat kaya, tapi mereka memberikan dengan sukacita begitu ya. Dan jemaat Makedonia sendiri memang dikatakan kalau dipikir-pikir ketika saya menggalinya, iya jemaat Makedonia memang bukan jemaat yang seperti Korintus gitu loh, bahwa secara benar bahwa di Korintus ada gap yang besar antara yang mampu dan tidak gitu, ada kompleksit ada situasi yang kompleks yang interseksional tadi yang saya katakan gitu, ada soal kelas, ada yang budak, ada yang tuan dan lain sebagainya, sama seperti kurang lebih di Makedonia, tapi secara ekonomi memang jemaat Makedonia lebih susah gitu ya. Dan saya temukan bahwa Lydia misalnya itu salah satu jemaat yang kaya gitu karena dia pengusaha kain gitu ya. Nah, tapi jemaat-jemaat yang lain tidak mampu. Tapi kenapa kemudian secara persuasif kalimat ini harus disadari bahwa kalimat ini, teks ini memang muncul sebagai upaya Paulus begitu loh, untuk membujuk, untuk mengajak jemaat Korintus turut berpartisipasi, dalam artian bahwa ada situasi yang sangat urgent waktu itu karena terjadi situasi yang sulit secara ekonomi bagi orang-orang kudus di Yerusalem begitu kan ya, dan harus urgent. Kalau sekarang orang butuh segera, kita bisa kirim lewat transfer bank gitu. Tapi kalau dulu mengumpulkan bahannya aja lama, ngasih komunikasi, proses komunikasi, ngumpulkan ini, belum lagi mengantar, itu bisa mungkin sekian minggu atau bulan begitu. Jadi saya pikir bahwa desakan Paulus, kalimat ini keluar dari situasi yang mendesak begitu. Jadi sehingga kita bisa berimajinasi, kita bisa membayangkan bahwa oh ya, Paulus memang harus Paulus diposisikan sebagai orang yang waktu itu dia punya inisiatif gitu kan ya untuk menolong jemaat Yerusalem. Maka bagaimana caranya dia mengajar, mendidik, membangun pemahaman jemaat di Korintus dengan sesegera mungkin kan begitu ya, sehingga teks ini kemudian menurut saya kayaknya tulisan Paulus, oke, bagaimana saya dengan sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menggunakan teks-teks yang tajam untuk mengajak orang Korintus memberi. Nah, begitu. Dan saya pikir bahwa situasinya menjadi relevan ya buat kita sekarang ya Kak Dina dan teman-teman ya. Iya, kita dalam situasi yang pandemi seperti ini, nggak cuma warga sekitar kita yang susah, warga gereja kita sendiri juga mengalami kesusahan. Berapa banyak warga jemaat kehilangan pekerjaan, di PHK dan lain sebagainya, dan kita dalam keadaan susah. Sehingga sebetulnya teks ini mestinya dilepaskan dari keterdesakannya itu, yang kalimat hukuman itu loh. Kalau nggak ngasih banyak, lu nggak nuai banyak, itu buat saya kayaknya wah gitu, itu kan kalimat yang desakan yang dipakai tanpa tahu konteksnya dan lain sebagainya untuk menakut-nakuti. Tapi kenapa tidak kita tawarkan pendekatan yang rahmat itu? Bahwa saya pikir bahwa ini tantangan buat Kak Dina juga sih, dan saya gitu ya, kalau kita membuat pribadi ya Kak Dina, menurut saya menarik sekali. Iya ya, saya malah tertantang untuk, saya mau cari tahu, ada nggak ya misalnya di budaya Ambon, atau di budaya Jawa, atau di budaya Karo misalnya, nanti kalau aku balik ke Pekanbaru gitu ya, kayaknya saya tertantang untuk mencari tahu teks-teks, atau orang Melayu ya Kak Dina ya, teks-teks yang mungkin lebih ramah, ya, oke, dia bicara soal hukum tabur dan tuai, tapi dia lebih ramah gitu ya, ramah, rahmat, dan merahmati gitu. Misalnya saya ingat ada kalimat bijak yang keluar dari seorang perempuan yang saya kenal waktu itu, saya pelayanan di Natuna begitu ya. Ini Inang ini luar biasa, dia dalam kesusahannya, dalam kekurangannya, dia seorang petani yang juga membajak memanfaatkan kebun orang, nggak punya kebun orang, tapi kemudian hidupnya sungguh
sungguh menghadirkan rahmat Allah itu ketika dia berkata kepada saya misalnya, saya melakukan ini, saya mau melayani Tuhan, saya mau menyanyi, saya mau memberikan dari apa yang saya hasilkan lewat tangan saya ini. Karena saya tahu bahwa hidup saya ini sudah berkat. Jadi sebelum ada lagu hidup ini adalah kesempatan gitu. Saya inang ini sudah berapa tahun yang lalu gitu ya. Kalimat dari ibu ini adalah kalimat hikmat gitu loh, kalimat yang mempertajam pemahaman saya tentang persembahan itu, bahwa kehadirannya, bahwa saya bersyukur bahwa dalam kesusahan saya memberi karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan saya. Bahasa ini kan kalimat biasa, tapi sebenarnya kalimat wisdom kan, begitu. Kalimat yang lahir dari pengalaman relasinya yang luar biasa dengan Tuhan, meskipun bahwa dia adalah seorang istri yang bertahun-tahun tidak dinafkahi, begitu kan ya, secara ekonomi, istri yang harus bekerja keras, mendidik anak-anaknya secara mandiri tanpa pertolongan suami, bahwa dia menjadi ibu janda dan harus merawat anak-anaknya sampai kemudian, tapi dia melewati proses itu. Jadi buat saya ini menginspirasi, iya ya, bahwa orang ibu ini, terlepas bahwa dia seorang petani begitu ya, ibu ini menjadikan dirinya sebagai lahan Allah ya, bahwa karena Allah dia hadirkan terus-menerus dalam hidupnya, sehingga apapun tindakannya, gitu loh, apapun tindakannya, orang itu selalu terinspirasi sama si ibu ini. Perkataannya selalu diikuti orang, padahal dia juga pada waktu itu juga bukan presbiter dan lain sebagainya, tapi orang merasa segan. Kenapa? Karena hidupnya itu menjadi rahmat itu sendiri gitu loh. Saya pikir kayaknya pengalaman-pengalaman ini kita tuangkan ke teks bagus ya, Kak Din. Pengalaman misalnya saya bayangin gitu loh, kadang kalau secara yang dibilang subversif itu ya, tiba-tiba diajakan persembahan kemudian muncul, kita mengingat si X misalnya, paramedik misalnya ya, saya mengingat paramedik dokter X atau suster X yang telah mengabdikan dirinya, maka kita memahami bahwa kita kutiplah itu ayat yang Korintus pasal 9 ayat 5. Saya pikir bahwa itu perjumpaan antar teks, antara realita dan teks yang sebetulnya relevan buat kita ya, begitu. Saya terbayang kita punya liturgi yang seperti itu loh, Kak. Begitu. Tadi saya tiba-tiba langsung pas Kakak menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh liturgi ya, apa gereja kita dalam liturginya kita gitu. Oh iya, we have to do something gitu, kayak menulis, menarasikan kembali lalu mengaitkan pada teks yang mungkin klasik ya, klasik dalam hal ini masuk dalam tata ibadah kita. Ya, pengalaman lokal itu digabungkan, dipertemukan dengan tadi katakan, menurut saya jadinya narasi kita menjadi khas. Jadi itu kayak nggak tahu, buat saya hari ini itu menginspirasi saya. Oh iya, kenapa selama ini ya kita sering membuat tata ibadah saya misalnya, tapi saya nggak terlalu, saya lebih fokus pada pengakuan dosa, panggilan beribadah. Kenapa ya saya nggak fokus selama ini pada soal itu? Tentang rahmat itu, tapi yang ditekankan di dalam persembahan. Kenapa narasi kita cuma langsung masukkan saja di dalam tata ibadah kita, tapi tanpa kita menawarkan teologi yang baru. Karena ya lagi-lagi saya katakan, mungkin cuma di khotbah yang memungkinkan atau PA, tapi secara perlahan mungkin dari narasi liturgi yang memungkinkan kita menawarkan sesuatu yang baru, memperbaharui pemikiran atau perspektif anggota jemaat. Dan tugasnya adalah tugas kita sebenarnya menurut saya, pendeta atau para teolog, atau juga kita yang memang tidak harus selalu sekolah teologi, tapi yang memang sudah dengar tentang hal ini, dapat hal yang baru. Jadi ya saya sangat terinspirasi, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya juga terinspirasi olehmu. Tadi Kak Novi ada respons. Iya. Kak Novi, apakah bisa sepertinya tapi tadi Kak Novi sudah ngomong di chat untuk menanggapi tadi Kak Dina soal tadi ke anak-anak. Mungkin aku bacakan saja.
Kata Kanovi, menurut Kanovi, kepada anak-anak kita tidak perlu menakut-nakuti supaya mereka memberi persembahan yang banyak. Persembahan merupakan respon syukur kita atas kebaikan Tuhan, jadi penting untuk memberikan pemahaman kenapa kita perlu memberikan persembahan. Selain itu, persembahan tidak hanya dibatasi dalam hal berupa uang, tetapi juga tenaga, harta benda, waktu, dan sebagainya. Terima kasih Kanovi untuk tanggapan. Ya. Kalau begitu ada lagi kah? Ini sebenarnya ada tanggapan-tanggapan lagi dari yang lain. Bentar. Dari Kameliani Endang Murtiningsi, terima kasih katanya supaya udah banyak hal baru yang didapat. Apakah ada lagi? Mungkin satu lagi ya untuk terakhir dari teman-teman mungkin mau menanggapi. Oke, sepertinya sudah tidak ada dan sudah mau jam 7 juga. Saya boleh merespons Kak Novi nggak? Oke, boleh Kak Melani, silakan. Ya, respon saya adalah saya sangat setuju dengan Kak Novi. Dan saya berusaha, kalau dari pengalaman saya sebagai pendeta GPB, nah ini juga menjawab Merlin dan Dina ya, bahwa dalam pengalaman saya sebagai pendeta jemaat, saya berusaha dalam pengalaman saya menjauhkan diri saya dari teks-teks yang mengancam jemaat karena kepentingan ekonomi gereja. Tapi saya sungguh meyakini bahwa ketika benar kata Kak Novi begitu, bahwa ketika kita menafsir atau membahasakan persembahan itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bahwa saya meyakini bahwa ketika warga jemaat diajak dan juga melihat dan juga berpartisipasi dalam pelayanan sehingga mereka mempersembahkan tenaga mereka, pikiran mereka, itu kan partisipasi banyak sekali itu. Dan saya berpikir bahwa ini eulogia, ini adalah cara mereka menunjukkan rahmat Allah dalam hidup mereka. Ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang tenaga, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat bahwa itu Allah sedang menuai, begitu. Allah sedang menabur sebetulnya. Allah sedang menabur kasih-Nya lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan dalam pengalaman menggereja, saya bersyukur sekali bahwa nggak pernah tuh, jadi itu pertama tadi ya, saya tidak pernah berusaha menjauhkan diri saya dari teks-teks yang berusaha untuk mengancam supaya dapat persembahan banyak begitu. Tapi dalam pengalaman menggereja, saya sungguh menyaksikan bahwa ketika warga jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam Allah yang bekerja dalam rahmat itu, kita bisa melihat bahwa respons warga jemaat itu luar biasa ketika memang Allah ditunjukkan dalam karya itu. Dan saya pikir bahwa penting bahwa anak-anak remaja, pemuda, dan warga manapun nggak perlu ditakuti untuk kasih teks yang supaya ngasih persembahan banyak. Tapi mari kita tunjukkan karya. Dan Allah yang akan bekerja lewat karya, gitu kan. Allah yang akan dimuliakan. Begitu sih menurut keyakinan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Melani. Terima kasih juga untuk tanggapan dari teman-teman sekalian. Sebelum menutup, mungkin Kak Melani bisa memberikan closing statement gitu untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman di kelompok Biblika Progresif, karena sebetulnya teman-teman di kelompok ini telah mengajak saya untuk belajar kembali. Artinya bahwa saya sendiri juga belajar mendalami kembali teks ini, dan saya menemukan begitu banyak kekayaan, begitu banyak inspirasi sebetulnya, dan saya mengajak kita semuanya untuk terbuka pada pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan bagaimana kita membaca ulang teks yang memperkaya kita, gitu, bahwa kita ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh sebagai teolog begitu ya, bahwa kita belajar sungguh-sungguh untuk melakukan kajian series pada teks, maka kita akan menemukan cara Allah berbicara kepada kita untuk memperkaya atau mendidik umat Tuhan begitu. Dan pada saat yang sama, ketika kita membaca teks dalam kacamata yang baru, maka itu akan membuat kita
menemukan kembali wajah Allah dalam teks yang relevan dan kontekstual di masa sekarang. Saya pikir bahwa Roh Kudus itu memang sungguh menolong kita untuk menemukan pesan-pesan kebajikan di masa ini lewat bahasa, lewat khotbah, lewat tulisan, lewat percakapan yang kita lakukan di platform manapun gitu. Saya pikir bahwa Allah terus berkarya dan bekerja. Semoga kelompok Biblika Progresif juga terus berkarya, karena saya mengikutinya lewat YouTube dengan luar biasa. Teman-teman berpartisipasi di sana, memberikan waktu. Saya pikir bahwa ini adalah cara yang sangat positif untuk mendidik sebanyak mungkin orang. Tuhan berkati. Ya, terima kasih banyak Kak Melani. Dari aku mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian sudah memberikan respons, dan penjelasan dari Kak Melani tadi cukup sangat menginspirasi dan memberikan insight-insight baru, dan kita banyak belajar dari penjelasan Kak Melani pada sore hari ini. Oleh sebab itu, pada akhirnya kita akan menutup PA kita pada sore ini. Aku serahkan ke Kak Aris. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua, khususnya Kak Melani. Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan pekerjaan, terus sehat di tengah pandemi, dan jadi berkat buat kami semua dan jemaat khususnya. Baik teman-teman, sebelum menutup dalam doa, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa pertemuan minggu ini adalah pertemuan yang ke-18. Dan tentu teman-teman merasakan banyak manfaat yang didapatkan dalam PA malam ini. Nah, untuk itu, bagi teman-teman yang belum atau ingin tahu tentang diskusi-diskusi sebelumnya, teman-teman bisa cari di YouTube tentang kelompok ini, kelompok Biblika Progresif, dan banyak tema-tema yang membebaskan kita semua dari ketimpangan-ketimpangan yang menindas. Dan sebenarnya itu juga menjadi bahan untuk teman-teman untuk bisa membandingkan atau bisa belajar hal-hal baru begitu. Jadi mohon bagi teman-teman yang ingin untuk memperkaya diri, wawasan, dan mendalami banyak isu-isu dalam Alkitab yang menurut teman-teman masih dirasa bingung atau masih dalam tanya-tanya, silakan untuk itu. Lalu kalau teman-teman membaca kitab suci dan ada ayat-ayat yang dirasa mengganggu atau membuat teman-teman merasa bahwa kok bisa begini, teman-teman bisa memberikan itu kepada kami, bisa Kak Dina, Kak Patricia, Kak Agustina, Kak Obes, pokoknya semua teman-teman yang di Biblika Progresif, agar nanti kami diskusikan dan akan dicarikan pemateri yang tepat untuk bisa menyampaikan kegelisahan dari semua teks yang teman-teman pertanyakan itu. Jadi ingin sekali mendapat banyak masukan dari teman-teman sekalian tentang teks-teks yang teman-teman baca. Karena kita berharap bahwa Alkitab itu memberikan kehidupan, bukan menindas atau membunuh kita. Nah, mungkin begitu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Melani, kepada semua teman-teman. Izinkan saya untuk memimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, dengan roh atau ruah itu Engkau memberdayakan kami sebagai saudara-saudari, bersama-sama memahami kehendak-Mu dalam diri kami. Kami bersyukur untuk semua teman-teman yang terlibat dalam PA malam ini. Kiranya Allah memberkati mereka, untuk Kak Dina Siahaan, Kak Melani, Risa Masu, Kak Albertina Johannes, Kak Patricia Mediarto, Kak Erman Saragi, Kak Esi Meralda, Kak Meliani Endang Murtiningsi, Kak Merlin Lumintang, Kak Novi Sine, dan Kak Tea Purba. Engkau yang tahu pergumulan anak-anak-Mu. Kiranya berkati mereka dalam pelayanan. Ya Allah, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam proses PA kami pada
sore hingga malam hari ini. Ya Allah, terima kasih untuk Kak Melani, terima kasih untuk kami semua yang sudah secara aktif berpartisipasi. Kiranya apapun yang kami dapati, yang kami pelajari sama-sama dalam PA ini, itu bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa juga kami teruskan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memberikan pengajaran kembali kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih ya Allah, dan selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari kembali. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar kami tetap sehat, tetap kuat, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.